Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai dosen-dosen yang ada di JTIK untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kependidikan mengenai konsep dan filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Purnamawati MPD. Bagaimana cara melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan mengenai konsep dan filsafat pendidikan. Bagi Bu, di sini kita memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana konsep pendidikan yang ideal menurut Ibu di era modern seperti sekarang ini? Mohon yang punya pertanyaan. Ya, kalau saya konsep pendidikan yang mengadaptasi perkembangan. Misalnya pemanfaatan teknologi ya harus untuk pemanfaatan teknologi. Kemudian harus juga mengikuti tren atau kebutuhan masyarakat. Jadi kurikulumnya itu didesain berdasarkan kebutuhan seperti di era modern. Kalau konsepnya kan itu sebenarnya bukan kami yang ini ya, bukan di kita. Itu kalau konsep itu kan sudah ada timnya dari pemerintah. Nggak bisa kami langsung. Kalau kami paling bisa melihat sistem pendidikan seperti ini, ya sebaiknya ya harus mengikuti kebutuhan perkembangan. Ya kalau misalnya sekarang orang istilahkan era 5.0, nah kita juga harus beradaptasi dengan itu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mengenai apa tentang terbesar dalam menerapkan konsep dan filsafat pendidikan di Indonesia. Tantangan terbesarnya sebenarnya nggak ada di tantangan terbesar, tinggal orangnya mau melaksanakan tidak, ya kan. Tantangan terbesarnya yaitu ya orang yang malas belajar, malas literasi. Ya, jadi kalau sistem itu kan sebenarnya sudah bagus. Ya, yang tidak ini orang tidak konsisten, orang malas membaca. Nah, jadi ya bagaimana caranya supaya memotivasi masyarakat untuk mau belajar, ya terutama mahasiswa, anak sekolah. Gitu. Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya yang telah diberikan. Penjelasan Ibu telah membantu dalam memahami konsep dan filsafat pendidikan dengan lebih mendalam. Ya, belajar. Tabe Pak izin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kependidikan mengenai konsep dan filsafat pendidikan. Jadi pertanyaannya itu Pak, apa harapan Bapak setelah diimplementasikan konsep pendidikan yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya dengan diimplementasikannya konsep pendidikan di Indonesia ada beberapa harapan, terutama saya sendiri sebagai salah satu dosen di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer memiliki beberapa harapan. Apalagi dengan diterapkannya konsep kampus berdampak yang dilakukan oleh kementerian itu sendiri di Indonesia, itu ya harus diimplementasikan secara penuh dan pendidikannya sendiri itu bisa membuat mahasiswanya merdeka dalam hal berpikir dan harus relevan dengan kebutuhan saat ini. Ya, jadi di pendidikan di Indonesia itu khususnya di universitas saya berharap ya mahasiswa dan dosen bisa lebih aktif lagi dalam hal berkolaborasi. Dalam artian kita kan di sini di universitas memang tujuannya untuk bagaimana caranya supaya mahasiswa itu belajar mandiri. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya mahasiswa dapat menerapkan ilmunya sehingga bisa bermanfaat di dunia kerja dalam industri, terutamanya di Indonesia itu sendiri.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan ini, kolaborasi antar mahasiswa dan dosen itu sangat-sangat diperlukan. Nah, tentunya kolaborasi ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya semangat atau kerja keras dari mahasiswa itu sendiri. Ya, jadi itu harapan saya secara singkat, baik itu dari konsep pendidikan di Indonesia maupun khusus untuk mahasiswa itu sendiri. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan kedua oleh teman saya. Baik, pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang makna pendidikan dalam konteks kehidupan di kampus kita di Universitas Negeri Makassar, khususnya di JTIK. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya makna pendidikan sendiri itu utamanya di lingkup jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pendidikan kan yang seperti yang kita ketahui itu proses transfer knowledge apa yang kita ketahui ke mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau di JTIK sendiri kita tidak terbatas pada proses transfer knowledge itu sendiri. Jadi tujuan kita itu di JTIK menanamkan juga nilai-nilai dalam hal etika dan integritas serta tanggung jawab itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kalau misal kita fokus saja bagaimana cara mentransfer knowledge itu sendiri, entahkah itu kalau misalnya kita bagaimana ajarkan ke mahasiswa cara membuat website, bagaimana cara mengajarkan mahasiswa cara membuat mobile atau membangun aplikasi lainnya, nah itu kurang cukup dalam artian ada beberapa yang harus dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri ketika mereka sudah lulus dan ketika mereka memasuki dunia kerja. Nah, itulah yang kami sebut dari tadi adalah etika, integritas, tanggung jawab. Kalau misal kita tahu bagaimana cara membuat aplikasi itu sendiri, namun tidak punya etika, integritas, tanggung jawab, yakin dan percaya, kita akan tersingkirkan oleh orang lain. Karena kebanyakan itu di perusahaan itu sendiri lebih mementingkan orang yang memiliki etika, integritas dan tanggung jawab untuk diterima masuk ke dalam perusahaannya dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki etika meskipun mereka punya skill, knowledge. Makanya kita seimbangkan di JTIK, entah itu mentransfer knowledge itu sendiri kepada mahasiswa ataupun dalam hal etika itu sendiri. Baik, terima kasih jawabannya Pak, sudah sangat jelas. Baik, selanjutnya bagaimana harapan Bapak terhadap pengembangan proses pembelajaran ke depannya? Baik, perkembangan terhadap proses pembelajaran ke depannya. Jadi perlu diketahui dulu sebelumnya kepada mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi kami di JTIK itu dosen-dosen, terutama dosen-dosen senior karena saya baru di sini, itu sudah menyusun dengan baik kurikulum untuk kalian sebagai mahasiswa, dimulai dari semester pertama sampai semester 6. Jadi kurikulum itu disusun ya tidak mudah. Dalam artian kita bagi-bagi apa yang menjadi mata kuliah wajib dan apa yang menjadi mata kuliah pilihan itu sendiri. Oke. Dan kami harap dengan disusunnya kurikulum tersebut, mahasiswa lebih leluasa lagi ya, memilih mau sebagai apa ke depannya. Ya. Jadi kami sudah sediakan bagaimana kurikulumnya, termasuk apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kami sudah mengundang beberapa perusahaan untuk kerjasama, apa skill apa yang dibutuhkan untuk mahasiswa JTIK untuk di dalam dunia industri. Kemudian kami juga ya beberapa riset-riset terkait untuk menyusun kurikulum tersebut maupun proses pembelajaran tersebut. Jadi harapan saya ya, dengan adanya kurikulum ini yang kami susun, itu mahasiswa-mahasiswa JTIK lebih mudah memilih apa yang diminati. Terus yang kedua, lebih mudah juga untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya. Karena di JTIK itu sudah ada skill-skill yang dibutuhkan untuk kita sebagai mahasiswa kalau mau jadi programmer,
kalau mau jadi guru kah, atau ya kalau mau jadi entrepreneurship dan lain-lain. Jadi semuanya sudah ada di JTIK. Mahasiswa sendiri yang harus maksimalkan. Jadi harus belajar dengan baik mahasiswanya. Jangan sampai kita sudah capek-capek susun kurikulumnya, kita sudah capek-capek kasih kalian knowledge, transfer ilmu pengetahuan, namun pada saat semester 5 atau 6 disuruh ambil mata kuliah pilihan, kalian masih bingung apa yang saya mau ambil. Bahkan ada yang mengambil mata kuliah pilihannya karena alasan ikut-ikutan saja sama temannya. Nah, itu berarti masa tersebut kurang mengikuti proses pembelajaran selama kuliah di JTIK. Ya itu. Jadi harapan saya intinya itu, yang pertama, mahasiswa lebih leluasa untuk memilih apa yang diminati. Kemudian yang kedua, mahasiswa harus lebih fokus lagi untuk mengikuti proses pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, setelah lulus, saya harap mahasiswa lebih mudah lah untuk mencapai impiannya masing-masing. Entah itu impiannya yang mau jadi programmer silahkan, yang mau jadi guru juga silahkan, atau yang mau juga lanjut studi silahkan. Nah, semua bekalnya itu sudah ada, kalian dapat di jurusan Teknik Informatika dan Komputer itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada kelompok kami. Jawaban yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat jelas. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak. Itulah tadi hasil dari wawancara kelompok kami mengenai konsep dan filsafat pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Perkenalkan, nama saya Najma Sapri dengan NIM 25. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 5. Assalamualaikum